Kariwati tahu semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Namun sebagai manusia terkadang hati kecilnya bertanya-tanya, mengapa hidupnya seolah begitu akrab dengan derita. Akibat menginjak duri semasa kecil, kakinya yang semula normal sudah tak bisa lagi berfungsi sempurna. Kariwati sempat mencicipi manisnya hidup berumah tangga. Namun saat ia tengah mengandung anak pertama, Purwanto sang suami tiba-tiba saja meninggal dunia. Niku napa manten ten kandang sapi tumut napa kayu. Tumut kayu niku gergaji kayu. Niku napa kebelakan kayu niku langsung kados arta kiyambak ngumpul mboten gadah bojo liyan. Ya mboten percaya mawon bojo kula pun mboten wonten. Waune nggih ten griya segar latene. Terus pamitan kerja niku. Terus mantuk-mantuk mboten wonten. Demi sebuah hati, ia mencoba tegarkan hati, menjalani hari demi hari. Kini Rizka telah berusia 5 tahun. Kariwati bersyukur, putri semata wayangnya tumbuh sehat dan bahkan kini sudah mulai bersekolah. Namun terkadang pertanyaan lugu Rizka tentang keberadaan sang ayah terasa begitu mengusik relung hatinya. Tangkit nambah tanglet, Bu. Bapak dan pundi rasanya nggih. Kajenge ngomong itu sakit dikepeksa kula apusi arene bapak ijik kerja doa tapi kayak balik kula sak nopo kedui niku fotone niku ku papamu. Pak dekne wis iku lemari. Sebagai ibu, Kariwati sebenarnya ingin bisa mengantarkan putrinya ini ke sekolah. Tapi apa daya, masih ada tanggung jawab nafkah yang harus ia penuhi. Beruntung Septianto adiknya yang juga paman Rizka bersedia mengantarkan Rizka setiap pagi. Tanpa bekal pendidikan memadai, tentu sulit bagi Kariwati mendapat pekerjaan yang layak. Wanita 23 tahun ini lantas mencoba mengadu peruntungan dengan berjualan bakpao dan keripik bayam buatannya sendiri. Sebagai isian bakpao, ia menggunakan ubi jalar alias ketela rambat. Setelah dicuci bersih, ubi kemudian dipotong kecil-kecil seukuran dadu, lalu direbus. Sambil menunggu ubi matang, Kariwati lantas membuat adonan bakpao. Satu buah kuning telur, ragi, garam, serta gula secukupnya dicampur menjadi satu lalu dikocok. Sama seperti aneka jenis roti lainnya, ragi berfungsi untuk mengembangkan dan meningkatkan kelenturan adonan yang dapat menaikkan rasa dan aroma roti. Selanjutnya adonan ditambahkan 1/4 kilogram terigu sambil terus diaduk. Adonan yang sudah kalis kemudian didiamkan di dalam wadah yang ditutup dengan kain basah selama sekitar setengah jam. Setelah mengembang, barulah adonan diisi dengan rebusan ubi dan dibentuk bulat. Bakpao yang sudah jadi lalu dikukus selama 15 menit hingga matang.
Sedinten kula biasanya ndamel gangsal welas kula titipaken warung. Selain bakpao, Karyawati juga biasa membuat keripik bayam. Caranya sangat sederhana. Mula-mula daun bayam dicuci sampai bersih. Daun bayam yang digunakan ini haruslah yang masih muda, sebab yang tua akan terasa pahit. Untuk adonan celupnya, ia hanya menggunakan campuran terigu, sedikit garam, dan air. Daun bayam kemudian dicelup ke dalam adonan terigu, lalu digoreng hingga matang dan berwarna kekuningan. Setelah diangkat dari penggorengan, keripik lalu didinginkan sejenak sambil ditiriskan minyaknya. Baru kemudian dikemas dalam plastik. Satu bungkus berisi 4 lembar keripik bayam. Usai memasak, Karyawati pun segera bergegas mengantarkan bakpao dan keripik bayamnya ini ke warung. Dengan kondisi kaki yang tak sempurna ini, sulit baginya untuk berjalan terlalu jauh. Hanya segelintir warung di sekitar rumahnya saja yang bisa ia tuju. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada keuntungan lebih yang seharusnya bisa ia dapatkan. Bakpao dan keripik bayam ini masing-masing dihargai Rp500 saja. Dari hasil penjualan keduanya, total keuntungan bersih yang ia peroleh hanyalah Rp7.000 saja. Itu pun bila bakpao dan keripik bayamnya laku terjual seluruhnya. Waalaikumsalam. Mbak. Saya, niki ngadune pinten? Sekawan ewu berarti ngadune gangsal ratusan nggih per biji nggih. Hasil berjualan bakpao dan keripik bayam memang tidak seberapa, masih sangat jauh dari kata cukup. Namun semua tetap ia syukuri dibanding tidak ada sama sekali. Nggak cukup, soalnya kebutuhannya kathah mriki niku. Nggih di niku tambal jajane uga kula. Mangke niku nek wonten sisane nggih kula simpen kula tabung. Usai menitipkan dagangan, Karyawati belum bisa langsung pulang dan beristirahat. Ia masih harus mencari bayam untuk bahan jualannya esok hari. Beruntung sayuran yang satu ini banyak tumbuh liar di sekitar kampungnya, sehingga ia bisa memetiknya secara cuma-cuma. Dengan begitu, ia tentu bisa lebih menghemat modal berdagangnya. Namun untuk mendapatkan bayam yang masih muda tidak terlalu mudah. Ia harus benar-benar cermat mencari dan menyusuri jalan perlahan demi perlahan. Sesekali Karyawati pun terpaksa berhenti untuk beristirahat. Kakinya yang lemah tak mampu untuk dipaksa berjalan terlalu lama. Linu kadang ngoten nggih. Ngara napa kramet niku. Nggih rasane niku pas napa kula mantun lampah tebe apa gelen ngeten niku langsung linu. Orang tua mana yang tega melihat anak yang sebelumnya tumbuh sehat tiba-tiba menjadi cacat? Mak, sampe ini sehat dulu. Apa sikile loro ta? Nggih luwih sikilku. Untuk biaya pengobatan kaki putrinya, Sulisia sang ibu lantas meminjam uang pada seorang tetangga sebesar 6 juta rupiah. Boten ada pikiran saged nyaur boten ngoten, pokoke engken anake saged waras ngoten. Ken tetap membayar boten enten nggih boten ngertos.
Namun malang, sudah menghabiskan banyak biaya, kaki Karyawati tetap tak juga bisa kembali normal. Ia pun tidak dapat bekerja berat. Lelah sedikit saja, kakinya akan terasa sakit. Dengan kondisi keterbatasan putrinya ini, tak pelak lagi, Sulistya sang ibu pun harus ikut bekerja mencari tambahan penghasilan. Setiap harinya sejak pukul 6 pagi, wanita 50 tahun ini bekerja mengumpulkan daun cengkeh di kebun yang tak jauh dari rumahnya. Satu persatu daun cengkeh yang berjatuhan, ia sapu dengan perlahan. Setelah terkumpul, barulah ia masukkan ke dalam karung. Sebelum matahari terik atau sekitar pukul 10 pagi, Sulistya pun mengakhiri pekerjaannya. Daun cengkeh yang terkumpul lantas ia bawa pulang, untuk kemudian disetor ke pengepul setiap 1 minggu sekali. Tak banyak memang penghasilan yang ia dapat dari mengumpulkan daun cengkeh, hanya cukup untuk sekedar tambahan membeli beras saja. Soalnya setunggal glangseng nggih. Jalakan beras niku ngansale setunggal kilo, bobote setunggal glangseng niku namung 6 kilo. 6 kilo artane setunggal kilo niku setunggal 1000. Karyawati sebenarnya tidak tega melihat sang ibu ikut bekerja keras. Namun apa boleh buat, kondisinya sendiri tidak memungkinkan untuk ia bekerja terlalu berat. Akan kalimat kula ngeten iki peket alit mboten saged bantu napa-napa, malah emak sing mikayai kula. Demi mencukupi makan sekeluarga, Septianto adik Karyawati pun terpaksa harus ikut bekerja mencari uang. Selepas sekolah, remaja yang masih duduk di kelas 2 Madrasah Aliyah atau setara SMA ini bekerja memberi makan ayam di sebuah peternakan. Saya janji sudah dulu dari lulus SMP gitu, lulus nanti mau kerja untuk membantu orang tua dan adik saya. Karena sebagai anak kan juga wajib membantu orang tua untuk melunasi utang-utangnya agar tidak menjadi beban di. Bekerja di kandang ayam memang tidak terlalu berat, namun bukan berarti tidak beresiko. Bau kotoran ayam yang cukup menyengat sangat mengganggu pernafasan remaja yang akrab disapa Anto ini. Kalau lagi nggak enak badan ya langsung sakit, kalau kondisi fisik agak tinggi ya enggak. Dari pekerjaannya ini, Anto diupah 50.000 per minggu. Sebagian upahnya biasa ia berikan pada sang ibu untuk menambah uang belanja. Sementara sisanya, ia manfaatkan untuk membeli keperluan sekolahnya sendiri. Yang pasti, meski seluruh anggota keluarga sudah bekerja, penghasilan yang didapat hanyalah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hutang pun tak kunjung dapat terlunasi. Beruntung, orang yang meminjamkan uang dapat memaklumi kondisi mereka. Waalaikumsalam. Nyuwun ngapunten ten Bu Kaji. Beto rezeki nggih kula cicil Bu, kula nggih ngaten. Kepikiran ngoten niku. Mosok sing gak iso nyaur nganti aku mati, kula nggih ngoten. Mugi-mugi mawon kula diparingi panjang umur. Mungkin ngantos bapak mantul beto yatra ngoten. Itu kan
Lah terus piye ndok wong jeneng keadaane awake dhewe ya gak duwe. Ya, semua itu mungkin tak akan terlalu terasa berat seandainya sang ayah Saparin masih berada bersama mereka. Sayang, sejak berangkat ke Kalimantan 8 tahun lalu, sang kepala keluarga telah menghilang tanpa kabar. Padahal, niat awal kepergian Saparin justru untuk mencari pekerjaan agar bisa membayar hutang pengobatan Kariwati. Ki ambek, Teng, adike niku pun mangkat riyen. Engken nututi. Mboten enten kabare. Adik kula nggih mboten nyurati, sing bapake nggih mboten nyurati. Duka nglek anu seger waras lah, saged pangsul lah nggih mugi-mugi mawon seger waras. Besar harapan mereka, sang kepala keluarga dapat kembali pulang ke tengah-tengah keluarga. Meski mungkin, Saparin tidak berhasil mendapatkan uang sedikit pun. Kini keluarga ini hanya bisa pasrah menjalani hidup yang sudah digariskan Yang Maha Pencipta. Hanya pengharapan lewat doalah satu-satunya andalan agar dapat tabah menjalani beratnya cobaan hidup yang datang menerpa. Pak, nang mulya. Lek jenenge entuk penggawean, entuk duit nang mulya. Kepingin nang nyicil gaji. Pak, tolong pulang, Pak. Kan kita semua berharap Bapak pulang. Susah senang kami pun rela asalkan Bapak di sisi kami, Pak. Daripada Bapak jauh di sana, tapi kami merasa sedih, Pak. Tolong Bapak cepat pulang.